Kemarin gue sama Eca sempat bikin video juga soalnya ngobrol berdua. Kan Alika lagi perform apa ya? Bahasa Inggris. Terus yaudah kita berdua ngobrol, Eca banyak cerita gitu-gitu. So apa ya? Oh, Eca tuh bentar. Kan di sini menggibahin Eca kan. Eca sebenarnya mungkin nanti dia akan cerita sendiri sih, cuman Eca tuh cerita intinya dia dapat dia inti kayak gitu. Cuman mungkin better dia yang cerita detailnya sendiri aja sih. Nah, tadi lanjut. Tadi lu mau ngomongin apa? Oke, kita karena di sini ngobrolnya dengan saya aja, ini kayak kita nonton kita ngobrol soal film. Boleh. Iya lagi lu film banget. Film yang menurut lu yang bisa mengubah pandangan soal kehidupan lu apa? Film apa? Perasaan dari topik awalnya filmnya spesifik judul nanti, film. nanti itu, oh nanti ya. Film yang paling ngubah pandangan hidup gue ya. Kenapa gue selalu lupa? Sebentar. Kalau di Letterboxd tuh gue ada 4 film. Yang gue inget tuh ada 18 kali 2 Beyond Youthful Days. Tapi itu sebenarnya bukan yang mengubah pandangan hidup sih, tapi itu lebih ke berkesan ya. Itu seru banget menurut gue. Sebenarnya better ditonton sendiri sih. Tapi secara penceritaan, menurut gue film-film Asia, Taiwan, Jepang kayak gitu tuh selalu bagus. Shotnya tuh cantik banget. Tapi kalau yang sampai mengubah pandangan hidup tuh apa ya? Coba gue cek ini deh Letterboxd deh. Lu pakai Letterboxd gak sih? Enggak sih, tapi gue juga bingung deh, gue udah nonton apa aja ya. Tuh kan, iya kan, gue tuh suka lupa. Bisa kayak gue tuh sering misalnya, oh di Tix ID tuh tercatat ya? Tercatat. Oh ini, oke gue tahu, gue baru ingat. Film yang paling mengubah pandangan hidup gue, lu sambil nyari-nyari aja juga nggak apa-apa ya. Itu 500 Days of Summer. Lu pernah nonton nggak? Belum. Wah, itu film sebenarnya banyak banget yang nggak suka film itu. Yeah. Banyak banget karena film itu tuh sebenarnya menceritakan. Tapi sampai ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Apa? Film itu tuh menceritakan tentang ada Tom, cowok namanya Tom, yang dia jatuh cinta sama teman kantornya yang baru masuk ke kantornya, namanya Summer. Cuman si Summer nih itu nggak mau pacaran sama dia. Maksudnya kayak mereka si Summer tuh cuman mau ngejalanin dulu aja, temenan dulu aja gitu-gitu. Nah, cuman kayak si Tom nih punya ekspektasinya lebih gitu. Sedangkan kayak si Summer ya emang dari awal nggak mau, dari awal dia bilang nggak mau gitu. Cuman dia ketika, nggak apa-apa. Cuman ketika si Summer ketika si Summer Summer kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya dia tetap nunjukin kalau dia emang cuma mau teman. Ini agak spoiler dikit. Cuman Tom tuh masih terus berekspektasi bahwa mereka tuh bisa pacaran. Wah, itu bagus banget film. Itu sangat mengubah pandangan hidup gue banget. Karena dari film itu tuh gue belajar kayak lu kalau mau mencintai orang itu bener-bener mencintai orangnya, jangan mencintai ekspektasi lu terhadap orangnya gitu. Betul. Karena di film itu tuh sebenarnya banyak ngajarin soal itu. Dan itu juga gue makin tersadar ketika gue sempat baca ada tweet yang nge-breakdown film itu, yang nunjukin bahwa Summer itu nggak salah dan Tom itu yang salah. Karena sebenarnya banyak yang merasa kayak Summer tuh jahat banget, Tom tuh kayak baik banget, yang paling tersakiti gitu. Kayak gitu-gitu sih kalau dari gue. Dari lu apa? Gue tuh sebenarnya udah suka film-film yang berat-berat gitu. Jadi gue tuh orang yang cuma nikmatin alur ceritanya, yang buat nambahin dopamin gue gitu loh buat ketika gue nonton. Contoh gue suka The Greatest Showman. Itu bagus tuh. Ya, gue suka The Greatest Showman karena The Greatest Showman tuh musikal, tapi kita tuh bisa nikmatin ceritanya juga. Gue suka vibe zaman dulu. Gue suka film Oppenheimer. Iya, lu udah nonton Oppenheimer ya? Gue belum nonton lagi. Berarti suara kencang dikit gak apa? Oppenheimer tuh gue gak bisa menjelaskan ketika nonton film itu kayak filmnya bakal kayak gimana, ceritain kayak gue bisa gak nyeritain film itu alurnya kayak gimana, enggak. Karena itu emang film yang berat banget. Tapi ketika lu nonton film itu lagi sendirian, matiin deh lampunya, lu bisa nikmatin vibes-nya. Vibe mereka ngobrolnya tuh seru. Kayak lu nonton film, lihat orang kerja aja sebenarnya film itu tuh. Itu bagus. Sama ini kemarin tuh gua nonton Catch Me If You Can. Itu bagus banget. Ya, itu bagus. Anjir, itu bagus banget. Dan gua baru tahu ternyata itu tuh kisah nyata.
Wah gila. Yang awalnya dia penipu, tiba-tiba dia ditarik sama apa sih FBI. nama FBI buat Iya. jadi yang ngebacain ini tuh Cek surat palsu atau enggak. cek palsu atau enggak. Itu Iya. keren. Kayak lu kebayang itu sepinter apa anjir Iya ya. betul. Karena maksudnya kayak dia aja bahkan sampai ditarik jadi FBI gitu. What do you think about La La Land? Bah, Menurut gue tuh endingnya enggak banget. Tapi Oh. gue suka La La Land. lu suka La La Land tapi lu nggak suka endingnya. Gue gak suka endingnya, tapi bukan berarti gue gak suka endingnya, gue gak suka filmnya. Oke, tapi lu tetap suka filmnya kan? Gue suka filmnya banget. Apa yang bikin lu suka filmnya sebenarnya? Eksekusinya, ceritanya ringan, tapi padahal berat. Oh, berat kenapa menurut lu? Beratnya tuh karena itu tuh menyangkut paut soal komitmen antara dua pasangan. Sepasang lah, dua orang gitu. Iya, iya. Komitmen dari si ceweknya pengen ngegapai mimpinya tuh sama si cowoknya tuh berbeda. Jadi kan itu tuh kayak ibaratkan kayak kita tuh harus menyatukan komunikasi antara dua orang itu kan. Iya, benar. Kayak gue tuh maunya gini, dan dia tuh maunya juga kayak gini. Gak bisa disamaratakan. Jadi kayak menurut gue untuk keinginan seseorang tuh untuk menggapai mimpinya tuh gak bisa diatur sama pasangan sih, itu intinya. Cuman diibaratkan kayak lu harus komunikasi aja. Komunikasi lu jalan, menurut gua pasangan tuh udah sangat amat bisa dijalanin. Oke, nggak sesulit itu untuk menjalankan as long as komunikasi lu Iya, bener gitu iya. kan? Iya. Pasti ketika lu udah nonton itu kayak pasti kayak lu bilang kayak kenapa sih si Nia tuh nggak harus gitu? Kenapa sih lu tuh gak ngomong aja? Lu tuh maunya kayak gimana? Kenapa lu tuh pengen cowoknya tuh kayak gimana? Dan even di cowoknya pun kenapa nggak mengkomunikasikan apa yang maunya di cowok? Kenapa cowoknya tuh selalu kayak ya udah gue ngalah buat cewek gue? Iya. Oke, Itu bagus sih. La La Land recommended sih. Nah, kalau gue malah kebalikannya dari lu. Gue malah kurang serak sama La La Land. Tapi gue suka banget sama scoringnya, musik-musiknya. Iyalah, jazz. Itu menurut gue bagusnya bagus banget. Bahkan kayak walaupun gue nggak suka filmnya, sampai hari ini pun gue masih lumayan sering kayak dengerin apa namanya lagu-lagunya. Karena emang enak dan bagus banget menurut gue. Dan lu tau gak sih itu lagunya tuh sama yang ngebuat film The Greatest Showman itu Oh iya, sama. Jason Hartwich berarti ya? Iya. Gokil. Dua-duanya survive film sebenarnya. Emang bener kayak orkestral banget sih gitu. Nah, cuman kalau gue tuh nggak seraknya karena apa ya? Gak tau sih, gue tuh ngerasa di awal-awal tuh bagus. Gue tuh suka banget scene-scene awal-awal pas si Mia banyak apa musikalnya juga, terus kayak intinya mereka berdua banyak musikalnya gitu. Tapi ketika mereka udah mulai masuk ke konflik, menurut gue sebagai penonton ngerasa bosan ketika nonton. Cuman di sisi lain bisa jadi emang itu yang dipengen sama filmmaker ya, karena kan emang kondisi-kondisi yang tidak nyaman, yang membosankan, dan mungkin filmmaker emang pengen menggambarkan apa yang dirasain sama si Mia sama satu lagi siapa tuh? Aduh, cowoknya tuh namanya tuh Bastian. Oh iya, Sebastian ya kalau nggak salah ya. Iya, ya mungkin emang itu yang pengen ditunjukin gitu. Cuman apa namanya? Kalau gue sih kurang cocok gitu. Karena tidak sengebekas itu sebenarnya. Tapi itu viral banget sih di zamannya. Wah, 2016 kan semua orang suka banget, film itu ramai banget. Gue tuh tahu pertama kali dari siapa ya? Kayak Chandra Leo deh. Karena dia suka banget kan La La Land. Lu tau gak gue tau La La Land dari mana? Dari koran. Jadi dulu tuh gue kan Emang tahun itu masih banyak ya orang ya? Deketan aja, takutnya gue tuh dulu kan pesantren ya. Gak ada TV, gak ada media gitu. Tapi kita tuh suka dikasih koran di perpus. Di perpus. Kalau lu tahu di pikiran rakyat tuh selalu ada yang ngepromosiin film-film di situ. Oh iya. Nah, waktu itu tuh ada satu lembar dari koran itu tuh nyeritain soal La La Land ini. Nah, gue tuh baca kayak La La Land itu ada film ya musikal ngedepanin jazz, karena jazz tuh udah mulai dilupain kan waktu itu. Oh iya. Udah mulai dilupain. Oh, gue baru tahu soal itu. Makanya jazz tuh lagi naik lagi gara-gara La La Land sih. Impactnya ke musik. La La Land naik, terus gue nonton, dan honestly gue nontonnya gak di bioskop, gue nontonnya di OTT. Oke. Itu tuh ada di bukan, aduh itu ini iFlix. iFlix ya. Dulu tuh ada di iFlix tuh. Di iFlix bayar, tapi kan film itu tuh. Iya. Bayar, gue nonton dan ternyata seru. Seru, gue nonton lagi, dan gue tuh nonton beberapa kali rewatch. Ternyata ada beberapa detail komunikasinya mereka tuh emang ada yang harus kita bisa, oh ternyata kayak gini. Jadi menurut gue itu film gak bisa ditonton cuma sekali doang.
Oh, emang harus ditonton beberapa kali untuk bisa ngeliat beberapa detail-detail. Biar lu bisa ngerti point of view-nya di si Mia sama point of view-nya di si Sebastiannya juga. Oh, itu kan juga ya? Itu tuh dari alurnya tuh ada per chapter gitu kan. Iya benar. Ada yang summer, winter, kalau gitu kan. Itu tuh sebenarnya ngebedain point of view. Oh, jujur gue baru tahu dan baru kepikiran soal ini. Dan kalau gak salah di akhirnya tuh ada epilognya kan. Iya, epilog. Wah, itu bagus banget itu. Nah, itu epilognya tuh kayak itu tuh nyeritain kalau itu tuh ada di otaknya si Mia tuh pengennya kayak gitu. Oh, itu di otaknya Mia? Mungkin di otaknya Mia. Itu tuh otaknya Mia. Oh, kayak gue pengen rewatch lagi deh gara-gara lo ngejelasin itu deh. Itu bagus. Tapi Indonesia deh, kita nonton film Indonesia. Boleh. Apa yang Indonesia favorit lu? Indonesia favorit gue sepanjang masa. Gue nggak bisa milih salah satu, jadi gue ngambil dua. Pertama, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Lu pernah sering cerita itu. Yes, itu gue suka gara-gara novelnya awalnya. Gue cinta banget sama novelnya, sampai waktu SMA, itu gue jadiin novel itu sebagai tugas saya bahasa Indonesia. Gue breakdown semuanya. Terus gue nemu filmnya dan gue tonton. Filmnya tuh bagus, walaupun sebenarnya filmnya tuh itu tuh ala-ala film festival. Menurut gue ala-ala film festival tuh film yang slow pace, yang kayak nyentrik banget topiknya kayak gitu-gitu. Cuman menurut gue itu bagus banget secara makna, secara message, dan bahkan kayak di filmnya tuh juga yang kayak visualnya, terus cara dia menyampaikan pesan lewat visualnya. Dan itu kan lokasi di Bojong Soang, dan gue baru tahu Bojong Soang ternyata kota beneran, bukan kota, daerah beneran. Gue baru tahu. Nah yang kedua itu Jatuh Cinta Seperti Film. Itu film yang ternyata banyak orang nggak gitu suka filmnya. Ada yang nggak suka karena hitam putihnya, ada yang nggak gitu suka sama ceritanya. Tapi kalau gue tuh suka banget cara menceritakannya. Hitam putihnya juga menurut gue itu sangat make sense karena itu jadi salah satu cara untuk menyampaikan ceritanya kan. Jadi kan kalau di situ kan hitam putih itu filmnya, kalau berwarna itu kan berarti in real life ya kan. Ketika udah masuk hitam putih berarti siapa ya? Si Agus tuh, kalau saya namanya Agus deh, itu yang kayak mulai menceritakan isi skripnya gitu. Dan tapi ketika udah berwarna, itu berarti in real life-nya. Itu bagus banget. Gue suka banget sama cara bercerita di film itu. Kalau gue sih so far itu yang masih belum ada lawan ya kayaknya. Gue nonton film apa aja? Kayak gue beda sih sama lu. Oke, lu apa aja? Gue gak suka sama film yang tadi, yang Jatuh Cinta Seperti di film. Oke, kenapa nih? Gue gak bisa nikmatin alurnya kalau gue. Karena kayak sebenarnya itu filmnya terlalu ringan menurut gue. Oke. Sorry. Oke, boleh. Gue kurang suka, tapi itu sutradaranya itu siapa ya? Yandy Lawrence. Nah, karya Yandy Lawrence terbaik menurut gue adalah Bukan Sore. Satu Kakak Tujuh Ponakan lo ya? Itu emang bagus banget. Itu relate banget sih. Oh iya? Relate banget di gue. Itu relate banget karena ibu gue kan keluarganya banyak gitu. Jadi di barat kata kayak ibu gue tuh seperti kakaknya di situ. Oke. Itu sangat amat relate. Terus pas ketika gue nonton itu ngebekas banget sampai gue rewatch berkali-kali pun gue gak akan pernah bosan sama film itu. Dan itu tuh ngubah pandangan gue ketika gue yang awalnya gak suka film drama. Jadinya gue sekarang lebih suka nonton film drama dibanding film horor. Kan gue sukanya horor kan. Jadi gue kalau nonton ke bioskop gue selalu nyari plan A-nya tuh gue nonton drama dulu baru nonton film horor sekarang. Gara-gara film itu. Yang kedua, gue suka Siksa Kubur. Siksa Kubur tuh kayak favorit banyak orang ya. Ya, Siksa Kubur tuh karena filmnya tuh banyak hal yang bisa kita tuh kayak yuk kita diskusi sama film ini. Dan itu gak akan pernah habis diskusi. Semua orang tuh pasti bakal nangkep si film itu tuh beda-beda pandangan. Tergantung pengalaman mereka masing-masing. Itu kan contohnya kita ngomongin soal endingnya. Yang dimana mereka tuh banyak ngedebatin soal kayak ini tuh sebenarnya mereka tuh mati apa enggak sih sebenarnya di akhir. Ada yang orang bilang enggak, itu tuh sebenarnya bipolar. Ada yang bilang juga sebenarnya itu tuh mimpi. Kalau gua ngerasa mereka udah mati dua-duanya. Kalau gua itu yang seru. Matinya kenapa nonton? Tapi tuh horornya yang mengganggu nggak? Karena sebenarnya tuh gue tuh nggak gitu suka film horor karena gue penakut kan. Itu sebenarnya nggak bisa dikatain film horor. Horor sih, tapi bukan horor yang kayak The Conjuring yang kayak gitu-gitu, yang mistis, pocong, kunti, nggak gitu. Itu tuh horornya lebih ke arah kayak
Itu tuh sebenarnya ada alasannya juga, Rel, kenapa mereka bisa ngebayangin kok tiba-tiba jadi ada jump scare dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya gini, kan si Sita ya, nama pemeran utamanya tuh si Sita yang cewek, dia tuh pengen coba deh gue riset kayak gue mau dikubur, ada gak sih, dia tuh mempertanyakan bahwa siksa kubur tuh ada atau enggak. Nah tiba-tiba di kubur tuh dia sama adiknya si Adil, kakaknya si Adil yang cowok, si Adilnya itu di atas nungguin. Kalau di agama kan kayak gitu tuh mempermainkan agama banget kan. Kalau di agama Islam tuh kayak lu tuh ngapain main-mainin aturan agama, mempertanyakan agama, lu tuh kayak gak punya agama. Itu tuh sangat ditentang banget lah soal itu. Ketika direkam, point of view yang pertama, Sita tuh gak ngerasain apa-apa. Dan dia tuh ngerasa kayak siksa kubur tuh gak ada loh, gitu loh. And the end ternyata ada scene yang dimana ternyata Sita tuh belum keluar dari kuburannya. Kenapa dia bisa tiba-tiba ngebayangin seolah-olah itu mimpi? Karena di kuburan tuh seingat gua 15 menit setelahnya lu tuh kekurangan oksigen dan lu tuh bisa berhalusinasi. Oh iya? Nah, film itu tuh sebenarnya separuh akhir itu tuh adalah halusinasi si Sita di dalam kubur. Itu ada Netflix gak? Hah? Ada di Netflix? Ada. Oke, gue nonton. Gue akan nonton as soon as possible. Ya. Filmnya kalau dikatain itu serem nggak? Itu serem banget. Menurut gue itu serem banget. Karena gue nonton sendirian aja gue masih belum berani. Gue harus ngajak orang dulu buat rewatch. Elah, susah nih gue. Tapi seremnya tuh bukan serem yang kayak setan, takut ketemu hantu setelah nonton itu, enggak. Seremnya tuh karena kayak gue jadi takut aja sama kehidupan gue kalau di Islam. Oke. Oh iya, karena itu kan ngangkat banyak dari sisi Islam ya kan. Kalau di Islam, tapi kayaknya kalau lu nonton film itu nggak akan seserem itu sih. Tapi lu lebih mempertanyakan soal kehidupan aja, si kehidupan setelah kematian. Versi Islam. Oke, itu menarik banget. Karena kan ternyata karena kan kalau di Katolik sama di Islam kan juga beda kan kehidupan setelah kematiannya. Kalau di Katolik kan kita ada namanya api pencucian. Jadi kita ada di dimensi yang berbeda dari bumi. Terus kita ya udah meninggal, kita akan ada di api pencucian itu untuk disucikan dulu. Nah, cara untuk keluar dari api pencucian adalah dengan minta orang-orang di bumi untuk doain kita. Makin banyak mereka doain kita, makin sering mereka doain kita. Apalagi ketika mereka doain di misa tuh ibadahnya orang Katolik. Itu kalau lu doain di situ malah makin cepat mereka untuk masuk ke surga. Gitu. Gue penasaran sih siksa kubur sih. Siksa kubur seru banget. Karena gue tuh takutnya itu yang horor, setan segala macam kan. Kayak gue nggak berani. Cuman gara-gara lu cerita, gue kan nonton sih. Pokoknya Joko Anwar tuh selalu bikin film yang emang bakal dijadiin bahan topik setelah nonton film itu. Jadi gue keren sih dia marketingnya, karena kayak dia ngeciptain film yang emang gue bikin film yang gak mudah dilupain sama orang-orang dan akan selalu dibahas sampai kapanpun. Contohnya itu adalah Pintu Terlarang. Yang dimana Pintu Terlarang kan sampai sekarang masih dibahas. Iya, katanya Pintu Terlarang juga bagus banget. Banyak yang Terlarang suka. Tuh sampai dibahas tiap ada film Joko Anwar yang baru. Pintu Terlarang tuh selalu di-mention. Karena jadi benchmark ya. Jadi kayak pokoknya kalau itu film bagus sama melebihi Pintu Terlarang berarti emang bagus. Oke. Karena Pintu Terlarang tuh jadi pondasi utamanya dia sih di dunia perfilman. Itu kayak hampir film pertamanya dia yang di bioskop. Bukan di bioskop, yang eksekusi dianya sendiri gitu. Dia eksekusi sendiri semuanya. Dia kan direct sendiri, nulis sendiri gitu. Tahu gue ya, tapi gak tau gue takut salah. Karena seingat gue tuh film pertamanya itu bukan film horor. Film yang soal bioskop itu. Iya, Janji Joni. Iya, Janji Joni. Itu Janji Joni bagus banget. Apa ya? Sebenarnya secara cerita simple sih, cuman gue merasa bahwa itu termasuk film yang legend. Makanya kayak ngebekas juga buat gue tuh. Tapi lu nonton ini kan, Pengepungan di Bukit Duri? Iya. Jujur itu sebenarnya menurutku bagus. Tapi bukan salah satu favorit gue Joko Anwar sih itu film. Karena filmnya tuh gue tahu Joko Anwar tuh terlalu berusaha untuk pengen keluar dari zona nyaman, tapi kelihatan banget keluarnya tuh. Terlalu keluar ya? Iya. Makanya kita pengen nonton Ghost in the Shell karena itu juga salah satu film yang dia tuh ngerasa oke, gue mau bikin film horor lagi, tapi gue gak mau film horor itu cuma pure horor.
Tapi iya sih. Bagus. Karena itu katanya horor, bisa dibilang horor, bisa dibilang komedi, bisa dibilang gore kayaknya kalau gue ngeliat dari trailer ya. Iya. Iya. Gak tau ya, Joko Anwar sekarang akhir-akhir ini dia lebih ke gori-gori gitu loh Iya. filmnya. Karena gue inget banget dia pernah bilang dia emang pengen keluar dari horor. Dia pengen keluar dari horor. Dan dia nyoba film baru, makanya kan waktu itu kalau nggak salah ada 4 list film kan, Pengepungan di Bukit Duri, Legenda Maling Kundang, sama terus Ghost in the Shell. Cuma satu lagi tuh gue lupa judulnya apa. Legenda Maling Kundang. Iya. Maling Kundang tuh kayaknya Joko Anwar bukan saudaranya sih, produsernya dia. Oh dia produsernya ya? Tapi seinget gue itu ada di 4 film yang dia umumkan di 2023. Maling Kundang juga udah tayang sih di Netflix. Cuman gue kurang suka sama film itu karena terlalu apa ya? Pokoknya ceritanya tuh ya biasa aja, gue ngerasanya. Terlalu terburu-buru gitu loh. Si alurnya lambat di awal, di akhir-akhir bener-bener kayak yaudah gaspolin aja. Sebenarnya itu tuh gue ngerti sih, dia tuh kayaknya pakai teknik filmnya Parasite di Korea. Oh iya, Parasite bagus sih itu. Cuman ya adalah kemajuan di Indonesia filmnya mirip-mirip. Ntar gue coba tonton deh. Legenda Malang. Betulnya ini udah mulai rame, mau geser apa gimana? Geser aja yuk. Geser. Si Alika gak jadi kesini ya kayak. Emang iya? Coba kayak gue tau. Gak ada info apa-apa sih. Kita mau geser kemana? Iya. Coba telepon dulu ya. Tadi sih dia bilang mau mandi ya. Kurang. Orang ya? Oh iya. Di mana Lik? Ane mau makan dulu. Gue matiin dulu ya kameranya. Kita geser dulu. Oke. Bener. Tapi jujur, tadi kenapa Warren merasa lebih mahal ya sekarang? Dan lebih dikit. Iya ya. Sumpah iya. Tadi gue cuman biasanya gue kayaknya 11.000 20.000 deh kalau makanannya itu doang. Iya makanya. Kayaknya emang udah terkenal dia tuh. Atau mungkin karena ada yang jual. Karena yang gue tahu emang kalau yang tadi itu, yang mas-mas tadi, itu emang kalau ngasih porsi itu dikit banget dibandingkan yang pemilik aslinya ya. Itu udah terkenal kayak gitu. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin film nih, ini kita ngomongin yang juga main experience banget. Ada nggak konser atau musisi atau penyanyi yang lu pengen bisa nonton mereka lagi dan akan pengen terus-terusan nonton mereka? Itu suaranya agak kenceng kan? Tapi beda selera sih. Gak apa-apa, justru itu. Blackpink. Lu Blackpink, lu pengen nonton lagi? Gue pengen nonton lagi. Even solonya mereka, gue mau nonton. Oh iya, mereka banyak solo ya? Iya, mereka sekarang udah solo semua. Oh, masing-masing pada punya solo? Gue yakin Blackpink konser kemarin itu terakhir. Tapi mereka bukan bubar? Nggak bubar, cuman ya gitu. Abis kontrak. Oh, kontraknya habis? Oh, jujur gue nggak ngikutin K-pop soalnya, jadi gue nggak gitu tahu. Ya, jadi kontraknya tuh abis mereka tuh. Jadi kalau Korea tuh, idol Korea tuh cuman 5 tahun biasanya. Kontrak sama manajemennya? Iya, manajemennya 5 tahun. Setelah 5 tahun, mereka akan fokus ke solonya masing-masing. Oh. Terutama agensinya si Blackpink ini. Jadi kalau agensinya Blackpink emang kayak gitu, biasanya udah after 5 tahun, itu mereka pasti pengen solo. Karena si brandingan per solo membernya tuh udah kuat. Oh. Jadi masing-masing. Makanya kayak mereka juga, mau usah dilanjut lah gitu. Iya. Oh. Sebenarnya gue gak tahu ya mereka lanjut apa enggak. Karena Blackpink kayaknya nggak akan lanjut. Tapi mereka masih tur-tur gitu. Udah enggak. Kencengin lagi dan suaranya. Lebih solo sekarang. Nah, lu ngikutin Blackpink? Oh, tapi lu tahu doang. Bagus-bagus. Blackpink tuh lagunya bukan cuma sekedar K-pop sih menurut gue. Tapi mereka tuh sekarang udah lebih ke arah western. Oh iya.
full Inggris lagunya itu sekarang. Oh, lirik-lirik itu yang solo-solonya pada gitu? Iya, solo-solonya sekarang. Jadi di Korea tuh ada yang kalau lu udah bikin lagu, lu tuh harus daftar di bukan agensi ya, hak ciptanya orang Korea. Nah, sedangkan beberapa member Blackpink tuh, seingat gua, 3 orang member Blackpink tuh udah terdaftar di American Records. Jadi tiga-tiganya tuh udah bisa bikin lagu secara di Amerika gitu. Makanya mereka sering ke Billboard, Grammy. Iya. Karena udah terdaftar gitu. Wow, keren juga ya. Cuma mungkin minusnya dengan segala bukan persaingan apa ya? Industri musik di Amerika yang kayak Kiss terakhir itu kan. Betul. Itu kan agak kurang. Menarik. Mereka tuh cuma satu-satunya grup K-pop yang menurut gua tuh secara solo tetap terkenal gitu. Jadi 4 membernya tuh impas semuanya, terkenal semua. Nggak ada yang kayak dia kayak nggak terkenal sama sekali kan, kadang kan suka banyak gitu kan. Iya, kayak misalnya ada 5 orang grup misalnya. Ada di grup itu ada 5 orang, pasti 1 doang yang terkenal. Yang go internasionalnya itu cuma 2 biasanya. Ini benar-benar 4-4-nya. Ya gimana gak gede gitu. Ya bener sih. Tapi waktu lo di konser Blackpink kemarin, apa yang kayak bikin lo bener kayak anjir ini berkesan banget sampai kayak lo tuh pengen bisa nonton lagi gitu? Karena gue ngikutin dari awalnya mereka. Emang awalnya tuh tahun berapa ya mereka ya? 2016. Gue kira tuh tahun berapa ya? Kayak waktu 17-16. Gue baru tahu. So usianya baru 9 tahun seingat gue. Baru ya hitungannya ya? Baru. Mereka tuh eksklusif grup gitu. Jadi kalau grup K-pop tuh biasanya udah 9 tahun tuh paling albumnya tuh udah 7 album lagunya. Iya. Mereka cuman ada 3. Cuman 3? 2 malah. 2, sorry. Kayak gitu tuh karena apa? Karena mereka sejarang itu ngeluarin lagu. Sekalinya ngeluarin lagu berkesan. Jadi emang dibuatnya secara proper gitu ya? Iya, proper banget. Tapi emang yang seirit itu kayaknya lagunya aja cuman dihitung jari kan. Ada berapa? 28-an total lagunya semuanya. 28 untuk 9 tahun. Itu sangat sedikit. Gue jadi kepo lagi. Coba cek. Tapi emang kadang tuh grup atau kayak musisi atau band yang eksklusif kayak gitu tuh lebih apa ya? 37 itu dikit banget sih. Itu tuh berasa lebih, gak tau, menurut gue lebih wah aja sih. Iya. Karena mereka tuh bukan ngikutin tren, tapi mereka bikin trennya sendiri. I see. Trendsetter. Menarik. Tapi biasanya tuh mereka ada konser solo di Indo juga atau enggak deh? Atau udah ada isu-isunya gitu pada konser solo di Indo? Kemarin tuh baru ada fan meetingnya doang. Konser solonya tuh belum ada. Fan meeting tuh, tapi itu bukan secara resmi. Fan meeting tuh lebih ke arah kayak ya udah kita pengen ketemu artisnya, mereka ngeluarin album, tapi bukan intens buat ngelagu aja, tapi mereka tuh lebih ke ngobrol sama fans-fansnya, sharing gitu, nyeritain lagunya. Tapi itu terjadi di Indo atau belum? Di Indo baru kemarin tuh Lisa. Kapan? Bulan tahun kemarin 2025 solo. Sebelum konser Blackpink. 2024 ingat gue. Itu baru sih. Baru banget. Siapa 2024 terus mereka sekarang lebih ke arah kayak ikut festival Coachella kemarin. Mereka ikut Coachella. Iya, ada 2 member yang tembus Coachella. Solo. Siapa aja? Lisa sama Jennie. Iya, tapi emang yang paling banyak naik di 2 itu sih. Iya. Cuman 4 album yang udah mereka keluarin secara solo yang gong banget, ratingnya bagus banget tuh Jennie. Jennie tuh sampai bisa featuring sama Tame Impala. Oh iya? Ih, gokil banget. Tame Impala tuh bukannya udah lama banget ya sebenarnya? Legend sih itu. Wah, gokil juga. Tame Impala, terus The Weeknd gitu. Jadi lebih ke arah ini sih, featuringnya tuh ke orang-orang yang underrated dia tuh. Iya. Underrated tapi sebenarnya tuh legend karena udah lama juga kan. Iya. Raye sama Lisa kemarin. Raye sama Lisa, tapi masuk sih menurut gue. Raye sama Lisa. Jadi Lisa tuh bikin lagu yang sebenarnya lagu tuh pemiliknya Raye sebenarnya.
Jadi Raya tuh dulu tuh pengen ngeluarin lagu Born Again judulnya. Apa? Born Again. Oh, oke. Tapi dia tuh ada masalah sama hak ciptanya di lagunya seinget gue. Nah, si Lisa tuh beli license-nya lagunya dia, si Born Again. Tapi Lisa ngerasa nyawa lagunya tuh bukan di dia, tapi di si Raya. Oh, Oke, gue ajak Raya lagi biar Raya bisa pakai kapanpun lagunya. oh, menarik. Dan gue gak tau kenapa itu gak dapet Grammy, padahal itu bagus banget lagunya menurut gue. Tapi kalau kayak Grammy gitu sebenarnya biasanya kualifikasinya apa nih? Karena kalau dilihat-lihat kan kayak random banget ya. Iya, gue juga gak tahu sih Grammy apa sih ininya, sistem penilaiannya gue gak ngerti. Tapi rata-rata yang masuk Grammy tuh kotor gak sih? Gong banget, tiba-tiba yang menang ini. Oh. Nah kemarin tuh yang dapat Grammy itu yang sama Bruno, featuring sama Bruno. Oh iya yang apa tuh? Itu. Saya. Iya. Oh. Walaupun kalah sih. Oke, terus masuk di Grammy. Masuk. Terus sekarang K-pop tuh dirusak, jadi kayak Blackpink tuh agak ngacak-ngacak K-pop gitu loh. Yang dimana banyaknya tuh sekarang grup K-pop ngeluarin grup K-pop baru yang pengen jadi Blackpink wannabe. Oh. Selalu kayak penggantinya Blackpink, adiknya Blackpink. Oh ini penggantinya Jennie nih, sekarang suka kayak gitu. Oh. Jadi kayak bener Blackpink tuh jadi benchmark K-pop banget. Kalau dulu kan kayak EXO BTS ya. Iya kan? Itu zaman-zaman gue SD tuh teman-teman gue pada rame banget tuh. Tapi sebenarnya emang iya sampai sekarang tuh masih, cuman itu versi drum boy-nya. Kalau girl band-nya itu ya Blackpink. BTS tuh dulu Twice banget. Twice, iya. Dua-dua tuh sama Girl. Iya, cuman Twice tuh dulu ya. Twice tuh lebih ke Asia. Oke. Oh, kalau Blackpink lebih ke Amerika. Iya, Blackpink tuh katanya di Korea tuh nggak se-famous itu. Oh ya? Karena lagunya bukan lagu yang emang disuka sama orang-orang sana. Oh. Tapi kalau Twice tuh sangat amat pasarnya Korea gitu. Iya. Jadi orang-orang pada suka. Oh. Jenis lagunya beda sih, dua grup itu. Oh. Iya sih bener sih, karena Twice tuh menurut gue lebih ke fun. Geli banget gitu. Iya. Soalnya dulu tuh temen gue ada yang kayak suka banget Twice, terus kayak dia tuh sering cover dance gitu kan. Jadi Iya. kayak lama-lama kayak Wah, aja. rivalnya Blackpink tuh rivalnya itu pasti BTS. Sering Oh, iya? lawan-lawan gitu. Oke, kenapa BTS? Karena BTS juga sama-sama internasional. Oh. EXO emang gue ya? EXO tuh Asianya dulu sama EXO tuh Twice. Oh, Iya kan? iya. Itu Dia intinya. tuh lebih ke Jepang gitu tau. Cina gak sih? Cina, Jepang. Tapi emang setahu gue tuh mereka banyak rilis lagu-lagu Jepang kan dari Iya, Jepangnya. karena kan yang grup sendiri kayak ada unitnya gitu loh. Oh. Anak kosan. Udah beres semua. beres. Tidur jam berapa lo? Tidur jam berapa lo? Tidur jam berapa? Malam. Iya. Jam 10. Gue bangun jam 5. Emang gue niat bolos aja. Kalau gue mau. Capek banget kemarin. Gak jelas. Banget ya. Oh iya. Nah mungkin kalau cerita-cerita terpersonal jangan diceritain dulu ya. Jangan dong. Kan kenapa gue upload ke YouTube? Ngaco. Gitu intinya kenapa gue suka Blackpink tuh kan ya. Suka apa? Blackpink. Jadi tadi itu kita lagi ngomongin Blackpink. Jadi tadi tuh di Pink. Ngaco nih orang. Ini dua orang datang bikin PR editan. Tadi gue sama Ramdan tuh ngobrol tuh kayak normal gitu. Berarti gue gak normal. Iya, emang. Tadi tuh di Waren gue sama Ramdan ngomongin film kan. Setengah jam tuh ngomongin film segala macam. Terus gara-gara udah rame kita pindah ke sini. Terus tadi tuh ngomongin kira-kira musisi atau penyanyi siapa yang konsernya tuh pengen nonton ulang. Topiknya di situ dulu. Nanti kalau ada baru geser ke musisi atau artis apa yang lu selalu pengen bisa nonton untuk pertama kalinya. Ya yang lu belum pernah nonton gitu. Gue ngejar Bruno. Gak apa-apa kalau itu disensor masih bisa. Bruno. Ayo Bruno gas. Lu berdua dan Neil Caesar kan. Gak dapet kan jawab aja. Gue banyak, gue juga banyak lagi mikir kayak yang banget gitu loh. Oh. Nah, lu apa deh lu? Apa Cak? Ada nggak? Apa Tulus? Tulus mah sering. Mid banget seleranya. Hah, Rosa? Gua BCL. Krisdayanti. Kalau disuruh milih ya. Aloy. Halo.
Kalau suruh milih kayak Bruno sih tetap. Bruno. Kenapa tuh? Bruno Mars kan gue kayak hampir semua lagunya tahu. Dan kayak dari kecil tuh gue udah Bruno, pas gede juga Bruno. Jadi kayak kalau konser Bruno Mars tuh daripada Daniel Caesar lebih ke personal aja. Cuman kayak kalau dreamnya kayak Bruno. Lu juga Bruno kalau yang Bruno. pengen lu tonton. Itu the list gue Bruno. Kenapa? Karena gue suka Bruno, lagu-lagu ini suka. Gue masih sering dengerin. Kayaknya setiap gue keluar naik mobil ada lagu Bruno yang keputar. Lu Gua sebenarnya ini B aja, cuman kayak menurut lu itu berkesan. karena Mid. belum nyebut kayak ada something meaningful gitu loh about him menurut gua. Coba. Ini ya, Mike Iris. Enggak. Indo. Oh, kan kata about him ya. Malik. Enggak. Oh, gue Uwan. Ardhito. Jujur gue dengerin. Jujur mid. Cuman kayak ada something yang meaningful gitu loh, gua nggak tahu Paham. kenapa. Sebagai fans Ardhito, bukan Ngerti kan? gimana kalau fans Ardhito tuh Dengerin aja. iya, gue Enjoyers. enjoyers. Karena kalau fans, kayak ada beberapa sikap yang gue nggak setuju sih. Cuman Gue tuh gue kayak sangat di menyimak tiap lagunya. albumnya Ardhito yang Ardhito sendiri ya. Iya. Apa ada yang mana lagi? Kan dia yang sama Wijaya. Oh, oke, iya. Yang Ardhitonya sendiri tuh. Jadi tiap albumnya tuh kayak pasti ada satu lagu yang bikin Enggak, maksud gua kan tiap konser tuh hujan, becek gitu kan. Bisa nggak diksinya bagusan dikit gitu? Enggak, tapi kayak Yang bisa meneteskan air mata. iya, maksudnya itu banjir. Cuman terus sama Ardhito itu adalah kayak dia tuh bikin lagu tuh menurut gua dan sepengetahuan gua. Dia tuh nggak yang asal nulis aja, cuman ada yang pernah itu tuh relate sama kehidupan dia juga, ngerti nggak sih? Nggak yang cuman nulis lagu untuk diproduksi, dijual, dapet duit. Gitu, ngerti nggak? Iya. Tapi dia tuh nulis lagu karena emang yang dia tulis tuh yang terjadi di hidup dia. Sepengetahuan gue dan sepenglihatan gue. Kayak gitu. Jadi gue tuh kayak sisi emosionalnya tuh ikutan dapet ke gue juga gitu loh. Kebayang. Sebagai orang yang menikmati lagu-lagu Ardhito, Bener kan? paham. Gue dengerin dari SMP lagi. Lu dari SMP juga? Ya, awal-awal tuh. Westlife gimana Westlife? Gue mau lagi nonton Westlife. Westlife. Ya Westlife, maaf ya salah. Gue malah gak ngikutin kalau Westlife. Sama sekali gak ngikutin. Gue tuh kalau yang pengen gue tonton ulang itu ada 2. White Shoes itu nggak mungkin enggak, itu selalu pengen gue tonton. Itu bulan April sampai Juni mau ada pamerannya di Jakarta. Jadi mereka tuh kayak open house gitu. Lo pasti nonton dong. Pasti dong. Terus mereka juga jual merch-merchnya gitu. Jadi kayaknya gue harus nabung atau mungkin ngancurin celengan gue buat Itu kayaknya bukan salah satu hal yang harus kita tanyakan lagi. Bayangin dia waktu itu hilang baju. Iya, anjir. Sedepresi apa? Sumpah itu gue masih bete tuh sampai sekarang tuh kayak gue harus punya merch White Shoes lagi. Tuh, cuman kalau sama satu lagi tuh yang pengen gue tonton ulang tuh Malik tuh experience. Malik tuh kalau pengen nonton untuk pertama kalinya banget. Itu tuh kayak pengen diulang lagi tuh Malik. tapi itu wah banget kan. So fun banget. Lu kalau cobain nonton Malik di Java Jazz itu jauh lebih bagus lagi karena dia proper banget. Dia tuh ngundang kayak banyak banget musisi-musisi yang berkaitan sama orkes gitu. First time Malik gue tuh di NPF dan itu dirusak oleh NPF-nya aneh. Kenapa? Karena NPF tuh Now Playing Fest Oh itu. yang kemarin Itu di juga Bandung hancur ya? banget. Itu di Bandung ya? Yang Senip bukan sih? Yang di Cimahi. Iya itu. Oh. Itu chaos. Karena gue juga itu adalah worst konser Tapi gue. untung pas Malik tuh agak siang ke sore mendung-mendung. Wah. Malik tuh Oke. entah kenapa tiap Malik tuh pasti kayak gitu. Sore Jadi- atau jadi nggak oke kalau lah. nggak abis hujan, lagi hujan gerimis rentik-rentik yang nggak bikin chaos. Hah? Terus lagunya tuh Adem kayak banget. aduh enak banget gitu loh. Gokil. Malik kita mau ada ini teaternya. Ya, Sumpah. lagi open ini kan mereka. Lagi open rekrutmen apa ya? Open casting. Tapi gue nonton waktu itu gue tahun lalu kan di Java Jazz kan. Gue tuh nggak sengaja karena gue tuh sebenarnya tidak dengerin Malik waktu itu sebenarnya. Gue masuk, wah itu ambience wah banget sih. Itu kan bener indoor, terus kayak ruangannya gede dan soundnya yang bagus, musiknya juga yang proper banget. Itu cakep banget.
Lo harus coba sih kata gue mah. Ya versi Java Jazz tuh menurut gue wah banget. Tapi Mewah. sebenarnya berapa tahun yang lalu, 2 tahun deh kayaknya, mereka kan baru solo konser kan, ngerayain 20 tahun mereka. Udah Oh 4 iya? tahun. Oh itu gue belum ngikutin. Itu tuh setahu gue mereka tuh di Bandung juga. Gue nggak tahu dah, lupa. Tapi intinya mereka tuh abis solo konser juga merayakan 20 tahun. First time gue nonton Malik adalah ada festival di Cimahi, ngerayain ulang tahun Cimahi. Itu tuh gue tuh taunya dari saudara gue, karena saudara gue tahu banget gue tuh suka Malik. Dia tuh dia ngasih tahu dan ngajak gue. Akhirnya gue nonton Malik ke situ, dan itu tuh bertepatan dengan gue graduation SMA. Pulang graduation SMA gue langsung nonton Malik, itu kayak euforianya ada banget gitu, ngerti gak sih? Di situ kayak kita jamming, kayak Malik tuh kan fun banget kan lagunya, dan dia mengajak penontonnya kayak interaksinya tuh kayak ayo lompat bareng. Iya, apalagi udah mendekati akhir tuh biasanya dia minta lebih dikerumunin, lebih apa kayak iya. Itu kayak fun banget. Kayak Fun banget. dan euforianya ada karena gue baru graduation, jadi kayak Apa teh? coba anjing. Malik. Belum ngokop loh. Apalagi ya? Gue tuh Indonesia. kalau yang belum pernah gue tonton, ini mungkin udah umum ya, tapi gue belum pernah nonton dan gue selalu pengen bisa nonton. Tapi konser, kalau misalnya ada konser intimate gue lebih mau. Jadi emang penontonnya dikit, ruangannya kecil gitu. Itu Hindia dan lagu-lagunya yang menurut gue yang mellow gitu. Kayak let's say Membasuh. Gue juga pernah nonton konser Pirsa Besari lagi. Lu pernah nonton? Pernah. Gue baru inget nih. Yang Ada. itu Di intimate. yang depan TSM tempatnya tuh. Dulu ada. Nasi Gilang. Gue gratis Gilang sering banget intimate India. kasih Oh iya, intimate Karena- India. tiketnya. VIP. Waktu itu yang di sini, Sama siapa? dia tuh Hindia udah Sama hampir Delia. kayaknya 10 lebih dah. Soalnya dia sering, Fans berat ya. Dia jadi dia apa fans Pak? berat Jadi dan dia punya teman. dia punya banyak Temannya relasi tuh ngasih tiketing. tiket. Oh, make sense. Ntar gue nunjukin kaos ini udah gitu. Pas India. Kaus band gue satu-satunya nih, gara-gara white shoes gue hilang gitu. Kita mau TW jam berapa gitu? Ayo, sekarang 12.30 kan kelas? Hah, emang iya? Iya, Masih gak tahu. 12-15 aja. 4 menit lah. 4 menit lagi. Sekarang Mau sekarang. Sekarang aja. Bebas, kalau mau sekarang juga gak apa-apa. Nah, jadi nanti kita lanjut lagi di next day maybe. Kita lanjut di kelas PKN. PKN ya. Enggak dong, ngomongin dong. Sekian buat video kali ini, sampai bertemu. Enggak dong, itu template video orang. Dadah.